Pemirsa, balik lagi di Special Talk Show, masih dengan tema pemilu milik kita, maka ayo kita awasi bersama ya. Pak Deddy, tadi bicara tentang desa demokrasi ini, satu-satunya desa demokrasi adalah Gampong Lokmon Putih. Iya. Di Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe ini katanya juga memiliki banyak sekali prestasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Betul. Kemudian ditunjuk oleh Panwasli Kota Lok Sumawe untuk memberikan label desa demokrasi. Kita melihat indikator apa sih yang bisa disematkan untuk desa tersebut sehingga terpilih menjadi desa demokrasi? Ya, memang program Gampong Demokrasi itu sebenarnya kan program Panwasli Provinsi Aceh. Kemudian kita diberi kewenangan khusus di Lok Sumawe itu untuk menentukan satu kampung yang akan menjadi ditetapkan sebagai Gampong Demokrasi di Kota Lok Sumawe. Tentu dalam hal ini kan kita coba membuat indikator tadi dari 68 kampung. Kita coba buat indikator. Yang pertama itu beranjak dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya kita coba lihat tingkat partisipasi pemilihnya. Kemudian diterima tidaknya program itu oleh stakeholder terkait di kampung tersebut. Jadi termasuk juga kemudian masyarakatnya, jadi bukan hanya pemangku kepentingannya atau aparaturnya, tokoh-tokohnya, tetapi juga masyarakatnya. Berdasarkan pendekatan kita lakukan dan kemudian juga mempertimbangkan prestasi dari kampung tersebut. Artinya memang Gampong Lokmon Putih itu punya prestasi desa bersih, desa tertib. Ini kan artinya kita bisa berharap bahwa dengan ditetapkan nanti kita berharap tidak gagal. Kita harapkan ini menjadi pilot project dan jadi contoh bagi 67 kampung lainnya. Jangan sampai setelah itu ditetapkan malah nggak bisa menjadi pelopor terhadap kampung-kampung yang lain. Jadi ke depan ini akan terus kita akan terus follow up mereka sehingga nanti mungkin di masa mendatang kalau ada kampung-kampung lain ingin lihat bagaimana sih Gampong Demokrasi, ada contohnya. Salah satunya di Lok Sumawe. Itu yang arahnya ke sana. Tentu ini juga bagian dari membuka ruang partisipasi masyarakat. Dan memang di Gampong Lokmon Putih itu dia ada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Kemudian kita jarang mendengar ada konflik konflik antar masyarakat, jarang sekali. Baik setelah dan sebelum pemilihan, baik itu pemilu maupun pemilihan desi. Ini menjadi kriteria. Walaupun bisa saja kita ambil kampung lain. Mungkin untuk untuk adanya output sebagai Gampong Demokrasi itu tercapai dan kemudian berjalan dengan baik, maka kita putuskan Gampong Lokmon Putih. Oke, jadi jelas. Dan salah satunya kan kepentingan hadirnya tokoh di dalam mempersatukan masyarakat itu menjadi penting. Dan itu ada di sana. Nah, kemudian bagaimana persoalan sosial masyarakat berkonflik, kemudian menggunakan pendekatan kearifan lokal di dalam penyelesaian konflik itu juga ada di sana gitu loh. Yang perlu diingat di dalam pemilu, restorasi justice itu dicoba dimasukkan untuk menyelesaikan konflik. Nah, inilah yang mau kita ajak masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat di dalam menyukseskan pemilu itu diamanatkan di dalam undang-undang. Nah, implementasinya ya salah satunya melalui Gampong Demokrasi. Dan kita berharap nanti kegiatan-kegiatan sosialisasi masyarakat itu nggak kita lakukan di hotel, di tempat-tempat lain, tetapi di Gampong Lokmon Putih itu. Untuk sebagai rangsangan masyarakat yang ada di sekitar itu, begini loh cara berdemokrasi. Menyelesaikan masalah itu seperti ini gitu. Nah, apa sih Pak barometer Bapak dalam menilai Gampong Lokmon Putih ini jika dan ini ke depan bakal ada serangan fajar? Harapan seperti apa dari Gampong ini bisa memberikan edukasi yang baik juga dan contoh? Yang paling penting adalah yang pertama itu gerakan moral ya. Bahwa kita menganggap bahwa pesta demokrasi ini bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi bagaimana memilih pemimpin secara betul-betul jujur, adil gitu tanpa ada intimidasi. Nah, persoalan siapa yang terpilih ini kan proses seleksi saja. Allah yang sudah tentukan kamu itu jadi pemimpin atau enggak jadi pemimpin. Tapi bagaimana proses ini kita kawal gitu loh. Jadi dikawal, semuanya berlaku fair, tidak ada yang disogok, tidak ada yang diintimidasi. Ini tugas kita bersama. Kalau diharapkan saya sama Pak Deddy dengan Ibu Sofia, enggak cukup ini. Saya jajaran cuma ada di Kota Lok Sumawe itu saya bertiga. Di kecamatan saya cuma ada 3 per kecamatan. Di desa kita 68 ya. Kemudian TPS nanti sekitar 400-an. Ya cuma itu. Sedangkan persoalannya banyak sekali gitu loh. Maka persoalan itu harus bisa diminimalisir oleh hadirnya masyarakat.
Nah, hadir masyarakat itu secara partisipatif, saya mau lo terlibat. Nah, kenapa mau terlibat? Karena penyelenggaranya itu berkualitas, berintegritas. Tapi kalau saya juga nggak berintegritas, masyarakat itu nggak akan mau. Nggak akan mau. Jadi itu saya itu punya tanggung jawab moral untuk memberikan sebuah pencitraan kepada masyarakat, tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ini loh, saya, Pak Jul, Pak Dedi, Bu Sofi, orang-orang yang bisa dipercaya. Baik. Kapan lagi kok nggak sekarang? Negara kita ini seperti ini, daerah kita seperti ini. Ayo kita cari sama-sama gitu loh. Baik. Jangan tergoda dengan uang 200.000, 300.000. Nggak seberapa dibandingkan nanti efek negatif ke depannya. Dampaknya sangat buruk seperti itu. Wow. Keren sekali nih kalau untuk desanya. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya, di tahun pemilu berikutnya bisa terpilih lagi desa-desa yang lain muncul lagi sebagai contoh begitu Pak ya. Oke Pak, ada yang menarik ini terkait tadi kan sudah dengan desa ya. Sekarang ada yang menarik lagi nih. Panwasli Kota Lok Sumawe menggandeng puluhan aktivis perempuan ya. Betul. Kenapa harus perempuan? Apakah laki-laki tidak bisa dipercaya? Ya, mungkin ada stigma seperti itu ya. Tapi yang perlu dilihat adalah keterwakilan perempuan itu sangat minim. Itu yang harus diakui gitu. Oleh karena itu pemerintah negara menjamin perempuan itu harus ada wakilnya. Salah satunya di dalam penyelenggara pemilu itu memperhatikan keterwakilan perempuan walaupun cuma 30%. 30%. Affirmative action-nya ada. Iya. Apakah 30% itu angka yang besar atau kecil? Tidak. Kita tidak lihat dari kuantitatifnya ya. Tetapi yang perlu diperhatikan, dengan perempuan terlibat di dalam proses demokrasi ini, wahai perempuan-perempuan yang ada di Kota Lok Sumawe, nih saya serukan gitu loh. Ingatkah bahwa ada hak-hak perempuan yang tidak diwakilkan selama ini? Ada banyak gitu kan. Adakah diperhatikan perempuan hamil yang bagaimana tindak lanjutnya kalau misalnya ada persoalan-persoalan? Tidak. Pikirkan. Apakah laki-laki memperhatikan? Sebatas kemampuan dia mungkin dia akan ingat. Nah, tetapi alangkah indahnya kalau perempuan itu juga mewakilkan dirinya sendiri gitu. Tolong diperhatikan nasib perempuan, fasilitas untuk perempuan, program-program perempuan yang secara spesifik kadang-kadang tanda kutip laki-laki itu lupa, ya kan? Tapi kalau perempuan itu hadir, dia mewakilkan dirinya sendiri gitu. Tapi yang saya sayangkan adalah perempuan itu kadang-kadang dia tidak mewakilkan dirinya sendiri. Bisa disebut ada juga kadang-kadang perempuan itu tidak memilih perempuan, misalnya contoh seperti itu. Itu dalam sebuah kajian, Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ini loh kesempatan, negara sudah memberikan, HAM sudah memberikan kesetaraan, kesetaraan gender seperti itu. Loh ini loh kesempatannya. Kalau ada perempuan didatangi oleh partai politik dibayar, ayo perempuan yang lain datang tolak ini. Jangan juga datang perempuan, oh kapan lagi kalau nggak sekarang loh, jangan begitu. Nah, negara sudah memberikan, kemarin keluar bahwa perempuan nggak ada perwakilan, nggak ada diperhatikan. Nah ini negara sudah menjamin. Nah sekarang ada kesempatannya. Ayo sosialisasi bersama-sama dengan Panwasli Kota Lok Sumawe perempuan, kita ada di garisan terdepan, ayo tolak money politik. Ya. Tolak misalnya politik identitas misalnya seperti itu, nggak sebanding dengan kehancuran negara ini, saya pikir nggak seperti itu. Program-program perempuan, ayo diinformasikan ke pemerintah seperti itu. Jangan nanti misalnya, kenapa saya nggak diperhatikan? Loh, ruangnya sudah diberikan ini ruangnya sudah diberikan. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya, tinggal ambil lakukan. Ayo sama-sama seperti itu. Jadi pemirsa jangan selama ini kita menggaungkan terus-terusan emansipasi wanita ya. Jadi ini sekarang diberikan waktunya untuk tunjukkan taring Anda. Iya betul. Inilah kesempatannya di 2024. Banyak program perempuan itu harus disalurkan melalui orang-orang yang akan duduk di parlemen. Ya, apalagi pemilu 2024 beririsan dengan pemilihan kepala daerah. Perempuan-perempuan nih, dia misalnya yang lain-lain kan, ayo sampaikan perempuan perlu program yang seperti idealnya. Sampaikan kepada program kepada calon-calon pemimpin nanti. Tapi kalau kita tidak terlibat, siapa yang mau sampaikan? Ya, karena juga kalau misalnya laki-laki juga nggak terlalu peka gitu ya. Kadang-kadang betul. Mewakili sekali ya. Pak Dedi ada tambahan Pak, silakan. Ada sih, secara teknis kan kita berdasarkan hasil kajian juga ini antara pola komunikasi
antara perempuan dengan laki-laki itu Ya, memang betul. berbeda. Saya sepakat. Pola komunikasi perempuan itu suka bercerita, suka berdiskusi. Kalau misalnya informasi kita berikan kepada laki-laki, umumnya kan nggak langsung dia menyebar, karena memang laki-laki tipenya jarang yang umumnya ya tidak banyak bercerita. Tapi kalau perempuan kan banyak bercerita, sehingga informasi itu kalau dengan ceweknya cepat yang nyebarnya. Misalnya informasi tentang pelanggaran pemilu, sosialisasi lah, pencegahan pelanggaran pemilu dengan tersebar ke masyarakat ini kan diketahui. Daripada itu menjadi apa namanya pertimbangan juga. Sehingga di samping memang satu sisi negara juga sudah mengatur demikian. Baik. Selain perempuan juga ada kaum disabilitas ya Pak ya? Ya, kaum disabilitas. Jadi di Loksmawe itu kita berupaya semua kelompok itu ya, ormas, kemudian unsur tokoh pemuda, tokoh agama, termasuk yang minoritas misalnya, ya itu kita coba himpun. Jadi semuanya kita coba identifikasi siapa saja. Pemuda, pemilih pemula juga itu loh. Deklarasi ya. Kita buat itu. Deklarasi disabilitas. itu juga. Ya kalau lihat bagaimana kita buat disabilitas itu, mereka mendeklarasikan dengan segala keterbatasan, ya terharu rasanya seperti itu. Yang paling penting adalah kita dengan melibatkan semua stakeholder, kemurnian pemilih dan suara itu terjamin. Ya. Dan kita juga harus aware dengan isu-isu dan juga konflik yang akan ada, kemungkinan besar ada, seperti misalkan break campaign, Pak ya. Bagaimana cara kita memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ini masih tergiur dengan iming-iming duit. Ya. Dan Pak Jul, ini untuk jadwal kapan nih Pak? Jadwal untuk bisa sudah diperbolehkan untuk berkampanye? Kalau untuk jadwal tentu kita kan punya tahapan. KPU akan susun jadwal secara sistematis. Kalau sekarang kampanyenya belum. Ya. Di bulan Maret. Nanti di bulan Maret atau April. Tapi sekarang prosesnya adalah yang paling penting untuk 2024 peserta pemilunya sudah jelas siapa. Ya, secara nasional ada 17 partai politik sebagai peserta pemilu. Kemudian di tingkat lokal kita ada 6. Tinggal kita tunggu nanti ada satu yang sedang bersengketa sekarang di tingkat nasional. Apakah nanti diputuskan menjadi peserta pemilu? Kalau diputuskan maka ada 18. Nah sekarang verifikasi atau pendaftaran calon DPD sekarang ya. Kita masih di tataran itu dulu. Kemudian nanti baru ada tahapan kampanyenya. Di dalam tahapan kampanyenya tentu pasti ada mekanisme juknisnya seperti apa, metodenya seperti apakah sama dengan pemilu 2019 atau berbeda, kita akan tunggu dulu nanti juknisnya seperti apa. Akan informasikan sebentar lagi ke depannya, baik. Yang penting sekarang adalah mempersiapkan diri dulu. Kita sebagai penyelenggara siapkan sumber daya kita, kemudian peserta pemilu juga mempersiapkan sesuai ritmenya. Tata caranya seperti apa itu saja. Kalau semuanya on the track, saya pikir nggak akan terjadi apa-apa. Ya, Loksmawe itu harus happy lah. Ini kan namanya juga pesta di mana-mana kok murung gitu ya. Masa pesta itu disambut dengan ya. Saya ingin kepengen loh, misalnya kita ada sesuatu ciri khas ya. Mungkin Pak Wali akan pikirkan bagaimana gegap gempitanya Loksmawe itu. Ini aneh masa pesta demokrasi kok kita musuh-musuhan, ribut-ributan, aneh-aneh aja gitu kan. Masa teori pesta berubah. Setuju sih, ini juga input ya untuk Pak PJ ya. Iya Pak PJ. Saya pikir Pak PJ punya tugas tanggung jawab yang besar ya. Dia salah satu yang ditunjuk oleh negara menjadikan kota Loksmawe suksesnya pemilu itu. Saya pikir Pak PJ juga orang yang sangat paham tentang pemilu ya. Beliau kan dari Kementerian Dalam Negeri, paham sekali itu. Dan saya optimis beliau mampu itu. Oke, Pak PJ ditunggu gerakannya. Ya. Pak Deddy, selama dari awal sekali sampai akhir ini, insya Allah nih ke depan, tantangan yang paling terasa yang ini nggak akan bisa terlupakan, entah itu hal yang lucu kah, entah itu yang bikin hati itu deg-deg gitu Pak. Silakan, ada nggak sih Pak cerita itu? Kebetulan saya kan di Panwasnya baru nih. Dari bulan 4 ya, bulan 4. Ini PAW dia. Dari segi pengalaman sih masih minim, kita juga masih banyak belajar ya. Tapi saya pikir berbekal pengalaman di KIP dulu selama 10 tahun ya. Ya tinggal kita sesuaikan lah
Tentu banyak hal ya, artinya kita harus belajar bekerja sambil belajar, kemudian aturan-aturan Bawaslu juga cepat banyak kali perubahan, tentu juga penyesuaian. Dan ini di samping itu tantangan yang paling besar beda dengan ketika saya di KIP dulu, saya hanya mempelajari peraturan dari KPU saja. Tapi hari ini di samping saya harus paham secara teknis bagaimana pemilu itu dilaksanakan, karena walaupun pengalaman kan ini sudah udah lewat lah jadi sekarang yang terupdate, kita coba update lagi peraturan KPU itu. Di samping juga kita harus siapkan kemampuan kita dari segi teknis pengawasan, itu tantangan besar. Jadi setiap pengawas itu tidak hanya cukup dengan memahami bagaimana pengawasan itu dilakukan, tetapi juga harus memahami bagaimana objeknya itu dijalankan dengan baik dan benar, sehingga upaya-upaya pencegahan itu bisa dilakukan dengan baik. Di samping ya tentu penindakan kalau memang pencegahan lewat. Dari pengalaman sebelumnya ke sekarang yang diaplikasikan apa saja nih Pak? Saya pikir saya paham ini ya, seperti kemarin mungkin nggak terpikirkan oleh mereka terkait yang tadi saya contohkan itu, tapi kita karena sudah pernah pengalaman dengan bagaimana teknis pengawasan pemilu itu dilakukan, maka pengalaman itu yang kemudian menjadi input terhadap kita untuk memberikan saran-saran dalam rangka menjaga prosedur teknis pemilu itu berjalan dengan benar. Baik. Terima kasih banyak nih Pak Dedi. Dan saya terakhir nih Pak Jo, ke Pak Jo nih, apa sih Pak harapan Panwasli Kota Losmawe untuk seluruh stakeholder ya Pak ya, dan masyarakat Kota Losmawe menghadapi pemilu 2024, dan bagaimana menciptakan rasa aman, nyaman, dan juga bersinergi semuanya Pak? Kalau saya kan tentu berharap yang pertama itu udahlah, masalah Aceh pernah konflik itu sebuah penderitaan bagi kita. Setuju. Nah, kemudian jangan gara-gara pemilu ini negara ini terpecah, masyarakat ini terbelah. Nggak ada pentingnya itu. Mendingan nggak usah ada pemilu aja kalau saya, daripada harus kita gadaikan keutuhan negara, daripada masyarakat itu bermusuhan, ya kan? Akibat berbeda warna bendera partai, kita harus berdarah-darah, tidak penting bagi saya itu. Nah, bagi saya adalah pengalaman 2019, Losmawe itu bisa aman, bisa menyelesaikan persoalan dengan arif, masalah itu bisa kita minimalisir, yang besar kita kecilkan, yang kecil bisa kita hilangkan. Kemudian semua pihak bersatu menyukseskan pemilu, bukan hanya penyelenggara pemilu saja yang bertugas. Ini yang saya idam-idamkan, dan alhamdulillah aura-auranya itu ada gitu loh. Amin. Ya, saya lihat polisinya sepaham dengan kita, kejaksaannya juga, partai politiknya juga sudah merasa bahwa ini loh pesta kita bersama. Saya berada di sini itu menjadi sebuah garis tangan, kamu di sana itu juga garis tangan kamu. Ayo kita satukan. Persoalan siapa yang terpilih ini Allah sudah tentukan. Betul. Tapi berusaha dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan itu juga hal yang halal yang seperti itu. Tapi hal-hal yang haramnya ini menjadi stressing kita. Tolong jangan lakukan. Ya, jangan tebarkan berita bohong. Jangan jual agama di situ untuk kepentingan dunia. Kemudian jangan juga sogok menyogok di situ. Money politiknya jangan. Perhatikan perempuan, perhatikan kaum disabilitas. Ini loh daerah kita. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjadikan negara kita ini aman, menjadikan Losmawe itu maju. Kalau Losmawe maju, siapa yang dapat nikmat? Rakyat Losmawe. Iya. Nah, tapi ingat, kalau kamu ditakdirkan menjadi pemimpin di sana, kamu tidak bisa mensejahterakan, Allah akan minta pertanggungjawaban kamu di dunia, di akhirat nanti sebagai seorang pemimpin. Apa yang telah kamu buat? Itu saja. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Zul. Saya mendapat informasi yang luar biasa. Ya, terima kasih. Pak Dedi, sehat terus ya Pak ya. Ya, baik pemirsa. Nah, memang perlu adanya kesadaran dan juga tanggung jawab bersama atas pelaksanaan pemilu. Karena jika melihat ke belakang, beban pendidikan politik dan juga sosialisasi politik selama ini tidak dilakukan bersama ya. Selama ini juga yang melakukan adalah hanya menjadi beban penyelenggara. Padahal ini juga menjadi tanggung jawab kita dari partai politik dan juga pemerintah. Kita berharap mudah-mudahan nanti ke depan di tahun 2024 mendatang pesta demokrasi di Losmawe khususnya bisa berlangsung secara aman, nyaman, dan juga tanpa adanya berita hoax, karena memang luar biasa merugikan sekali.
Dan mudah-mudahan Pak Zul sehat terus. Amin. Pak Deddy sehat juga. Terima kasih banyak, sukses untuk awardnya sekali lagi. Iya, terima Mudah-mudahan kasih ke depan juga. masih bisa bawa piagam Iya, Pak ya. terima kasih juga media sudah dukung support Panwasdi Kota Lok Sumawe. Sama-sama Pak. Ya, baik, dan kami akhiri, saya Agustia dan juga Pak Zul juga Pak Deddy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.